こちらにもぜひ見て。Halo Movie Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Hell Dogs tahun 2022. Film ini menceritakan kehidupan seorang polisi bernama Goro yang mengalami trauma ketika kekasihnya dibunuh. Sejak saat itu, Goro hanya memikirkan untuk membalas dendam kematian sang kekasih. Kemudian dirinya menerima perintah untuk menyamar sebagai seorang anggota Yakuza. Lagi dan lagi, film yang Minho bahas ini pasti banyak adegan baku hantamnya. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa. Kisah ini dimulai dari sebuah tragedi masa lalu di Tokyo. Siang itu, seorang polisi berbakat bernama Goro terlihat tertarik pada seorang pelayan minimarket bernama Haruka. Meskipun saling menyukai, keduanya malu-malu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Suatu malam, Goro dan rekannya masih berpatroli di jalan Tokyo seperti biasa. Goro yang memiliki insting yang tajam melihat sekelompok Yakuza melintas. Dia memprediksi bahwa mereka membawa pistol tipe Tokarev yang membuat rekannya terkagum akan bakat alami Goro. Namun, Goro juga merasakan khawatir dengan prediksinya itu. Dugaan buruk Goro terhadap geng Yakuza tersebut ternyata benar. 2 jam kemudian, minimarket tempat Haruka bekerja dirampok oleh geng Yakuza yang kejam. Mereka membantai semua karyawan minimarket untuk menghilangkan jejak. Goro mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai perampokan tersebut, tapi sayangnya dia terlambat. Dia menyaksikan semua korban tewas, termasuk Haruka, pujaan hatinya. Dari saat itu, Goro bersumpah untuk membalas dendam Haruka pada Yakuza tersebut. Dia bahkan rela melepas jabatannya sebagai polisi untuk mengejar para pelaku. 3 pelaku lainnya berhasil dihabisi oleh Goro, tetapi tersisa satu target terakhir bernama Madog. Sebelas tahun kemudian, Goro berhasil melacak Madog yang kini telah bertaubat dari dunia Yakuza. Madog kini menjalani profesi sebagai peternak ayam kampung, namun Goro tidak mengenal ampun. Dia mengunjungi peternakan tempat Madog bekerja, dan meskipun Madog sudah memohon ampun, dia tetap dihabisi oleh Goro. Setelah misi pembalasan dendam selama 11 tahun ini selesai, Goro memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Namun, kepala polisi bernama Anai menawarkan padanya kesempatan untuk menjadi agen rahasia. Anai menawarkan pekerjaan ini karena menurutnya hanya Goro yang sanggup menjalankan misi berbahaya seperti itu. Allah eta hayam. Goro menerima tawaran tersebut dan diidentifikasi sebagai Taka. Tugas pertamanya adalah menyusup ke dalam klan Yakuza paling berbahaya di Jepang yang dikenal sebagai Hell Dogs. Dia harus menyamar sebagai teman dekat seorang Yakuza bernama Muro yang terkenal sebagai tukang pukul dari klan tersebut. Singkatnya, Taka menyamar sebagai pelayan restoran untuk mengamati Muro dan gengnya. Ketika waktu restoran tutup, Taka sengaja menciptakan keributan dengan mereka dan mengalahkan anak buah Muro dalam sebuah duel. Muro terkesan dengan kehebatan Taka dan menawarkannya untuk bergabung dengan Yakuza. Setahun berlalu, Taka dan Muro menjadi sahabat dan mendapatkan misi untuk menghabisi seorang Yakuza musuh di Thailand. Mereka berhasil menyelesaikan misi itu dan kembali ke hotel. Taka melaporkan keberhasilan misi kepada petinggi klan Hell Dogs bernama Loki dan kemudian memberitahu Anai, sang komandan agen rahasia. Esok harinya, Taka dan Muro kembali ke Jepang, namun disambut dengan kurang baik oleh teman-teman di dalam geng, terutama oleh Slick. Mereka tersinggung dan menantang semua anak buah Slick untuk berduel. あんたバンコクで縁ができた時もそうだ。
Loki yang sedang bercukur di ruangannya mendengar keributan di kantor dan keluar untuk melerai mereka. Malamnya, Loki mengadakan pesta perayaan atas keberhasilan misi mereka. Dia mentraktir semua anak buahnya makan di sebuah restoran mewah. Setelah pesta selesai, Taka meminta izin pada Loki untuk pergi ke panti pijat karena badannya terasa ringsek. Sementara itu, Muro kembali ke restoran untuk menjemput pacarnya yang bernama Ana yang kebetulan bekerja sebagai koki di sana. Muro mengajak Ana kencan di sebuah kafe dan setelah itu mereka pulang ke apartemen untuk ikeh-ikeh. Sementara itu, Taka sudah sampai di panti pijat dan mengetahui bahwa tukang pijatnya adalah rekan sesama agen rahasia bernama N. Di sana Taka diberi sandi baru oleh N dan menelannya bulat-bulat. N bercerita bahwa dia bergabung menjadi agen rahasia karena berniat balas dendam pada klan Helldogs yang telah membunuh anaknya. Dan targetnya adalah membunuh Chuji, salah satu petinggi klan itu. Setelah selesai dipijat, Taka disuruh kembali ke apartemen Loki. Di ruang tamu, Loki memberikan penjelasan singkat mengenai misi berikutnya kepada Taka dan Muro. Misi tersebut dijelaskan langsung oleh pacar Loki bernama Hinata. Hinata menjelaskan bahwa misi kali ini berbeda. Taka dan Muro akan ditugaskan menjadi bodyguard bos besar klan mereka. Setelah briefing selesai, Taka pamit pulang. Sesampainya di apartemen, Taka langsung mengirim pesan ke Anai komandannya mengenai misi baru ini. Namun tiba-tiba saja Taka merasa ada penyusup di rumahnya. Dia melihat seorang wanita di ruang tamu dan terungkap bahwa wanita itu adalah Hinata, pacar Loki. Disinilah terungkap bahwa Hinata ada main dengan Taka. Dan mereka sudah diam-diam pacaran. Paginya, terlihat N mendapat orderan untuk memijat Chuji di rumah targetnya itu. Dalam hati N, jika dia tidak sedang bertugas, maka Chuji sudah dihabisi. Kemudian, kita beralih kepada Taka. Dia disuruh datang ke Sasana Tinju bersama beberapa perwakilan terkuat dari masing-masing klan. Mereka dijadikan audisi untuk dipilih menjadi bodyguard bos besar. Singkatnya, terpilihlah 4 orang terkuat termasuk Taka dan Muro. Astagfirullah. Mereka diminta mengenakan rompi anti peluru oleh tuak bos besar mereka dan segera disuruh naik ke atas ring. Namun tak terduga, di dalam ring tuak menembak keempat kandidat ini dari jarak dekat. Keempatnya pun mengerang kesakitan. Mereka kemudian disuruh untuk berduel dalam keadaan terluka. Singkatnya, dalam duel tersebut Taka dan Muro berhasil menang sehingga mereka resmi dipilih menjadi bodyguard bos besar. Keduanya kini berada dalam komando Bir, wakil dari sang bos besar. Mereka kemudian dimintai untuk menandatangani surat kontrak kerja dan mendapat briefing mengenai SOP sebagai bodyguard. Setelah briefing selesai, ketiganya melanjutkan untuk menghadap bos besar. Taka dan Muro pun dikenalkan kepada Tuak, sang bos besar mereka. Bos besar menyetujui dan besoknya keduanya akan resmi bertugas. Pada hari pertama bertugas, Taka dan Muro mendapat tugas pengawalan untuk menemani bos besar menemui rekan bisnisnya bernama Chow, yaitu seorang pedagang gelap gading gajah. Japan is the last refuge for ivory laundry. Akhirnya, jadwal hari itu selesai dan bos besar memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tidak lupa memberi uang tips pada Taka dan Muro karena kerja mereka cukup profesional. Pada hari kedua bertugas, bos besar memiliki agenda untuk mengunjungi hotel miliknya yang masih dalam proses pembangunan. Di hotel tersebut, bos besar menceritakan kepada Taka dan Muro bahwa tujuan terbesarnya saat ini yaitu membunuh George, seorang bos besar dari klan musuh, dan merebut bisnis mereka. Setelah tugas hari itu selesai,
selesai, Taka kembali ke panti pijat. Di sana dia menceritakan pengalamannya mengawal tuak sepanjang hari kepada Anai, komandan mereka. Anai mengajak Taka ke atap gedung, di mana Anai memberikan misi baru padanya untuk mencuri data penting di dalam brankas milik tuak, sang bos besar klan Helldogs. Anai juga menugaskan Taka untuk membunuh tuak jika ada kesempatan. Cerita pun beralih ke Muro. Malam itu dia dikenalkan oleh Ana pada teman-teman pacarnya itu. Kopdarlah mereka di tongkrongan itu. Tiba-tiba saja teman-teman Ana mulai bercerita mengenai tragedi perampokan di minimarket yang menewaskan semua pegawainya 11 tahun lalu. Salah satu teman Ana ini kebetulan adalah anak dari korban perampokan tersebut. Dia lantas bercerita bahwa dalam tragedi tersebut ada polisi bernama Goro yang menjelma menjadi pahlawan. Goro dianggap pahlawan karena dia rela keluar dari kepolisian hanya untuk membalaskan dendam para korban perampokan. 月頃あ、イニシャル GI だ。書き留めとメモが1枚届いてて。犯人を十何年追いかけて殺したってわけ。 Ketika Taka hendak pulang, dia sengaja melintas di depan minimarket tempat perampokan tragis terjadi 11 tahun yang lalu yang menyebabkan kematian pacarnya Haruka. Tanpa disangka, beberapa warga dan polisi yang mengenalnya spontan menyapanya dari kejauhan, memanggilnya dengan nama Goro. Seolah-olah dia seorang pahlawan. Taka yang tidak ingin identitasnya terbongkar segera pergi dari tempat itu. Namun sayang, salah satu rekan Yakuza dari klan Helldogs tanpa sengaja melihat kejadian tersebut. Esok harinya, Taka dan Muro kembali mendapatkan tugas pengawalan. Kali ini mereka harus mengawal bos besar untuk bertemu dengan Henrik yang merupakan anak buah dari George. Singkat cerita, Henrik disuap oleh bos besar untuk mengkhianati George dengan imbalan uang. 金はいくらでもそっちに回す。となあ、危機感共有。頼む。 Setelah pertemuan itu, mereka merayakan kesuksesan mereka dengan pesta pora. Namun di tengah-tengah pesta tersebut, insting Taka kembali muncul. Dia menyadari adanya penyusup di antara mereka. Taka segera memeriksa seorang wanita pemandu lahun bernama Luka yang dikatakan masih baru dalam pekerjaannya. Taka menyadari bahwa minuman mereka telah dicampur dengan racun. Tanpa ragu, Taka menyuruh Luka untuk meminumnya. Namun Luka menolak dan bertarung melawan Taka. 毒味しろって言ってんだよ。音楽上げて部屋から出すな。 Terungkaplah bahwa Luka adalah penyusup yang berniat membunuh bos besar dengan racun. Setelah berhasil meringkus Luka, rencananya adalah untuk menginterogasinya. Sebelum berangkat ke lokasi interogasi, bos besar menyuruh Henrik untuk pulang membawa koper berisi uang tersebut dan menjaga kerahasiaannya. Berangkatlah rombongan klan Helldogs menuju ke sebuah gedung terbengkalai untuk memulai interogasi terhadap Luka. Namun saat interogasi hendak dimulai, bos besar menyadari bahwa tubuh Luka telah ditanami dengan alat pelacak. Mereka menyadari bahwa ini adalah jebakan yang terorganisir oleh musuh mereka. Klan Helldogs segera bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Bir, wakil bos besar kojor dalam baku hantam ini, tidak mau berlarut dalam kesedihan mereka. Klan Helldog merespon cepat dan mengejar otak penyerangan tersebut. Di dalam pengejaran ini, Muro bercerita tentang kisah heroik polisi bernama Goro untuk mengusir ketegangan. Taka yang mendengar cerita tersebut hanya terdiam karena dia tahu yang mereka ceritakan adalah Aing. Pada akhirnya, terungkaplah bahwa dalang di balik serangan tersebut adalah Henrik. Dan dengan cepat, klan Helldog berhasil membantainya.
Dalam sekejap, persiapan pemakaman Bir sudah siap digelar dan semua petinggi klan Helldogs bersiap untuk mendoakan mendiang. Setelah proses doa selesai, mereka melanjutkan dengan perjamuan yang mendadak berubah menjadi rapat untuk memilih pengganti Bir sebagai wakil bos besar. Akhirnya, mereka sepakat menunjuk Taka karena dianggap kompeten dan setia terhadap klan. Namun, tak lama setelah penunjukan tersebut, rahasia Taka sebagai mantan polisi bernama Goro terbongkar oleh Slick dan anak buahnya. Taka yang sedang menyendiri di lantai atas mendapat kunjungan tak diinginkan dari Slick. Slick mengungkap bahwa dia sudah mengetahui penyamaran Taka sebagai agen rahasia. Muro yang mendengar tuduhan tersebut tidak terima dan mempertahankan Taka sebagai sahabatnya. Muro yang emosi menyeret Slick ke tangga gedung untuk dilemparkan ke bawah. Melihat Slick kojor, anak buah Slick tidak terima dan menyerang Muro dengan peso, menojosnya berulang kali. Taka yang baru tiba melihat Muro membunuh anak buah Slick. Di tengah guyuran hujan, Muro bertanya pada Taka apakah benar dia adalah agen rahasia yang menyusup ke dalam geng ini. Taka mengelak, namun segera Muro dikejar oleh anak buah Slick yang tersisa. Selang beberapa waktu setelah hujan reda, Taka berniat pulang ke rumah namun dihadang oleh anak buah Slick yang mengira dia bersekongkol dengan Muro untuk membunuh Slick. Taka yang emosi menghajar mereka dengan mudah dan menegaskan bahwa dia tidak terlibat dalam situasi tersebut. Sesampainya di rumah, Taka disambut oleh Anai sang komandan yang memberitahu tentang fakta terbaru mengenai Tuak, bos besar klan Helldog. Anai menjelaskan bahwa sebenarnya Tuak adalah agen rahasia seperti mereka. Namun dia berkhianat pada Anai dan memilih menjadi Yakuza sejati. Di tengah obrolan mereka, Hinata tiba-tiba muncul dan dikira Taka akan terbongkar sebagai agen rahasia. Namun ternyata Hinata juga adalah agen rahasia yang ditugaskan oleh Anai untuk memata-matai pergerakan Loki, terutama dalam bisnis penjualan gading gajah ilegal. Taka kaget mendengar hal ini dan Hinata memperkenalkan dirinya sebagai agen rahasia Jepang yang ditugaskan oleh Anai. Akhirnya, Anai memutuskan bahwa saatnya para agen rahasia bergerak. Taka ditugaskan untuk membunuh Tuak, bos besar klan Helldogs, Hinata ditugaskan untuk membunuh Loki, dan En ditugaskan untuk membunuh Chuji. 熱が出るよ。 Ketika Hinata berniat menghabisi Loki, ternyata Loki malah sudah tahu penyamarannya itu. Untungnya, Hinata berhasil menyuntikkan dosis narkoba yang tinggi kepada Loki, membuatnya tidak sadarkan diri. Hinata akhirnya berhasil menjalankan misinya untuk menghabisi Loki. Di sisi lain, En juga berhasil membunuh Chuji dengan keterampilannya sebagai tukang pijat. はい。 Begitu juga Taka, meski harus melawan anak buah bos besar yang jarangkung badag, dia berhasil menang. Setelah itu, Taka menghadapi Tuak sang bos besar di ruang kerjanya. Tuak mengaku bahwa dia sudah mengetahui bahwa Taka adalah agen rahasia seperti dirinya. Namun, Taka tetap fokus pada misinya untuk menghabisi Tuak sang bos besar dan mencuri dokumen rahasia dari brankasnya. Sementara itu, Muro menyadari bahwa Taka memang seorang agen rahasia setelah melihat Hinata membunuh Loki. Dia langsung menyandera Hinata untuk dijadikan umpan. Taka kemudian menyerahkan berkas rahasia yang berhasil dia curi kepada Anai di gereja. Namun dia mendapatkan telepon dari Muro yang memberitahu bahwa Hinata sedang disandra. Untuk menyelamatkan Hinata, Taka harus menemui Muro di bangunan hotel milik klan Helldogs yang belum selesai pembangunannya. Taka pun tiba di hotel tersebut dan Muro memastikan apakah Taka benar-benar agen rahasia bernama Goro. Taka mengakui identitasnya. Dan ketika ditanya oleh Muro apakah dia lebih memilih sahabatnya atau Hinata, Taka memilih untuk menyelamatkan pacarnya, yaitu Hinata.
Muro pun kojor dan dalam lubuk hati terdalamnya, Taka sangat menyesal dan berniat untuk bunuh diri. Namun, Hinata mencegahnya atau Aa tekenging. Dan cerita pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Ya, aduh guys, ini teh hujan ya. Mungkin sedikit bising kedangunya, enggak? Ya, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.